suka heran sama laki-laki yang selingkuh alasannya karena fisik istrinya berubah. Lu kira ngelahirin 3 anak dari rahim, perut belendung, hamil, terus keluar tuh anak, lu kira fisik gak berubah? Hola netizen yang berbakti. Perselingkuhan yang dilakukan Virgon membuat Inara Rusli merasakan sakit yang mendalam. Tidak pernah terbayang di benaknya sang suami tega mengkhianatinya. Dalam channel YouTube Bunda Maya, Inara Rusli pun mengaku perasaannya menjadi tidak karuan setelah mengetahui perbuatan Virgon. Bahkan karena selingkuh yang dilakukan Virgon, Inara Rusli sampai mengalami keterpurukan. Inara Rusli sendiri pertama kali mengetahui Virgon selingkuh pada 22 Agustus 2022. Imbas dari hal tersebut, Inara Rusli sampai pernah di fase menangis selama 4 hari, serta tidak keluar kamar selama 7 hari. Kepedihan tersebut bahkan masih berlanjut ketika Inara Rusli kembali mengetahui Virgon selingkuh lagi di tahun yang sama, sampai membuat ia mengurung diri selama 2 hari di kamar. Dan mengejutkannya lagi, Inara Rusli sampai ke psikiater untuk membantunya menyembuhkan luka. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Baru aja Mimi selesai nonton podcastnya Bunda Maya sama Inara, istrinya Virgon. Dan seriusan Mimi sekagum itu sama ibu anak 3 yang satu ini. Ada banyak banget sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Inara ya. Dan masalah rumah tangga yang dia lagi lewatin. Tapi yang jelas semua jawaban-jawaban di podcast Bunda Maya itu semakin menunjukkan sebenarnya perempuan seperti apa, ibu seperti apa, dan istri seperti apa si Inara ini. Jadi udah jelas kelihatan banget ya, perempuan seperti Inara ini gak bisa dikalahin. Dia gak hanya cantik fisiknya, gak hanya cantik wajahnya, tapi juga mulia dan tough banget jiwanya dia. Belum lagi tingkat keimanannya itu juga dalam banget kayaknya. Makanya laki-laki yang bermental banci, yang fisiknya keker gede, tapi sikap dan sifatnya tuh pecundang, pasti akan semakin marah dan mau jatuhin tipikal-tipikal perempuan kayak gini. Kan dia tuh udah malu, udah insecure, merasa sangat terinjak-injak. Bukan cuman sama si perempuan ini ya, tetapi juga sama masyarakat, karena dia udah terlanjur ngasih lihat ke masyarakat sebenarnya tipikal laki-laki seperti apa dia ini. Makanya dengan posisi udah kalah telak kayak begini, laki-laki yang berjiwa banci itu pasti bakalan marah banget dan akan makin jahat sama perempuan-perempuan setangguh Inara. Nah, modelan suami begini, laki-laki begini, makin dia salah bergaul, makin dia salah sharing, makin dia akan jadi pecundang. Jadi kalau laki kepribadian begini tuh mesti duduk dan sharing sama orang yang bener, sama orang yang vibe-nya tuh positif, yang auranya tuh positif, dan yang paling penting sebenarnya dia sendiri harus punya kemauan untuk merubah diri jadi lebih baik dan punya kehidupan yang jauh lebih baik. Kalau enggak, ya susah. Makin kejungkel dia, makin kesesat, makin memalukan, makin dia jahat, makin dia merasa malu, makin dia merasa insecure, makin dia jahat. Dari podcastnya tuh udah kelihatan banget segimana yang namanya Inara ini gak cuma cantik dan indah fisiknya, tapi jiwanya juga seindah itu. Hampir di semua wawancara dia tetap masih menunjukkan betapa dia ingin mempertahankan suami dan rumah tangganya, tapi di waktu yang bersamaan dia juga tuh sangat-sangat ikhlas dan pasrah dengan ketetapan-ketetapan dan hasil yang bakalan Allah kasih. Gila, perempuan kayak gini tuh udah kagak bisa dikalahin. Bukan lawan lu, apalagi kalau lu cuman laki, maksudnya bermental pecundang. Nang kagak, lu malu dan emang harus diakuin lewat kejadian ini kita jadi bisa melihat bahwa si Inara ini adalah sosok perempuan, ibu dan istri yang tangguh, yang cerdas, paham banget apa tujuan hidupnya, dan fokus sama masa depan dirinya dan juga anak-anak. Makanya di podcast itu Inara bilang salah satu kata-kata penguat saat dia lagi bener-bener drop adalah life must go on, yang artinya ya apapun itu hidup ini harus tetap berjalan. Anak-anak tetap harus kita urus dan kita dampingin sampai mereka besar nanti. Di anak-anak yang bahagia dan sukses. Jadi apapun ceritanya kita harus bangkit meskipun masalah itu akan tetap ada dan harus tetap kita lewatin, harus tetap kita hadapin sebaik mungkin. Ini jujur aja ya, banyak banget belajar dari sosok Inara ini, terutama bagian dia yang gak berlarut-larut dalam kesedihan, gak berlarut-larut dalam pemikiran-pemikiran yang mematikan semangat. Lu berjuang banget untuk bisa keluar dari kesedihan itu dengan ketaatan, karena dia tahu hidup ini harus tetap berjalan dan dia dikasih titipan 3 jiwa nih sama Allah, yang diamanatin ke dia untuk dirawat. Makanya Mimi sih luar biasa banget sih. Meskipun ya balik lagi ya, yang tahu baik buruknya seseorang itu kan pasti dirinya sendiri, Allah, dan dalam hal ini suaminya lah pasti yang paling tahu. Nah, ada yang bilang kepribadian seseorang itu bisa kita nilai juga saat dia lagi menghadapi ujian, dan menurut Mimi sejauh ini sikapnya Inara tuh patut banget kita jadiin contoh sih. Jadi aku ingat kata Ustadz yang kemarin tuh lewat di video aku ya, adalah pokoknya Ustadz itu bilang kayak gini, jangan sesekali kalian menceritakan aib rumah tangga kalian, baik itu sama orang tua, baik itu sama keluarga, baik itu sama saudara, baik itu sama teman kalian, sahabat kalian, ya, nenek kalian, apa siapa kalian, terserah kalian lah pokoknya. Intinya jangan menceritakan apapun tentang yang ada di rumah tangga kalian, membicarakan itu atau curhat itu tentang apapun itu ke orang lain.
karena nanti akan ada orang pihak ketiga yang ikut campur tangan, yang ada malah nanti rumah tangganya hancur berantakan. Nah, aku ingat benar sih, benar ya, mungkin ya dari kasus si Inara ini ya, dari kasus Inara dan Virgon ini, itu mungkin terlalu banyak dan sangat banyak orang yang bercampur tangan di dalamnya, sehingga jadi adonan lah ya kan. Nah, kasihan sih sebenarnya, apalagi udah punya anak 3 ya kan, istrinya pada cantiknya luar biasa, Insya Allah. Tapi ya balik lagi sih, emang Inara kan sempat bilang karena semua itu dari mata ya, orang ya kayak gitulah, semua itu memang bermula dari mata. Jadi ya memang benar sih kata Inara, apapun yang diperlakukan itu kalau memang tidak dibicarakan bersama-sama ya akan kayak gini jadinya. Kalau aku sih benar, kalau aku orang yang kalau misalkan ada masalah ya aku pengennya gini, sini kau bicara, kita mau ke apa, sebenarnya kenapa, ada apa. Mungkin kalau perempuan ini kan orangnya kan butuh, kenapa sayang, iya maafin aku ya, iya peluk lah ya kan, baik-baik bicarakan. Kalau memang dia nangis peluk lah sampai dia tenang, sampai dia merasa nyaman gitu ya kan. Mungkin yang diperlakukan Virgon ini kayak seperti itu, sehingga si Inara itu merubah menjadi wanita yang tersakiti gitu loh. Padahal memang udah tersakiti sih, memang maksudnya paling sakit gitu loh. Harusnya kan apa yang dilakukan Virgon ini harusnya ya merangkul gitu loh, merangkul istrinya gitu dengan berkata baik, dengan cara baik, terus meminta maaf dengan yang baik kayak gitu, dan mengakui kesalahan ya. Maksudnya Inara sih maunya seperti itu, tapi kita nggak tahu rumah tangga orang kayak mana ya weh ya, itu kita lihat luarnya aja, kita kan nggak tahu yang dalamnya kayak mana yang terjadi sama mereka. Jadi kita doakan aja yang terbaik ya. Suka heran sama laki-laki yang selingkuh alasannya karena fisik istrinya berubah. Lu kira ngelahirin 3 anak dari rahim, perut belendung, hamil, terus keluar tuh anak, lu kira fisik gak berubah? Lu kira hamil, ngelahirin, nyusuin, ngurusin anak tuh gampang? Kalau gak mau fisik bini lo berubah, ya jangan bikin anak. Kadang-kadang laki-laki ini gak ada otak deh, udah jelek, gak tahu malu, gak tahu diri lagi. Jangan mau enaknya doang, Firaun. Pantesan aja si Namboro itu mencak-mencak ya keki lah. Ini si Cleopatra awewe halus pisan, ini awewe halus. Dikasih jatah 100 juta untuk perawatan di klinik plus 70 juta sebulan untuk jajan. Dikasih sama Firaun. Ini si Cleopatra awewe halus pisan. Ya pantesan aja si Namboro keki. Harusnya coba kalau si Namboro tuh dikasih 50 juta sebulan untuk beli emas 50 juta ya. Oke lah, 30 juta dipakai, 20 juta itu di rentenir, diputerin duitnya tuh di pesta itu. Di pesta sama inang-inang lain. Terus dengan hasil nih rentenir 20 juta bisa beli emas. Pasti dia cicing wae di rumah. Pasti nggak bakal mencak-mencak ini di sosmed. Jadi aduh si Firaun. Lagian ini kalau masalah mata ya, mata itu memang gacel ya. Mata itu gacel sekali. Ya taruhlah sesuatu lah, cabai lah, apalah biar pedes gitu kan, biar nggak lihat itu awewe lain. Padahal si Cleopatra ini rela lo mau dipoligami. Asal Firaun tidak jajan sate PSK terus di puncak. Makan sate terus PSK. Sate PSK di puncak. Makanya si Cleopatra marah. Ya dong, apalagi sekarang tuh banyak kuman-kuman di mana-mana, bakteri-bakteri, penyakit-penyakit, jajan sate PSK. Kalau cari kambing itu yang bagus, jangan sembarangan kambing yang ada virus-virus. Itulah, kita harus jaga kesehatan Firaun. Ya makanya juga ini si Cleopatra juga harus jaga dia dan jaga anak-anak untuk masa depan anak-anaknya. Makanya dia benar harus speak up. Dan juga si Namboro itu harus mengerti bahwa ini bahaya sekali nih jajan sate PSK di puncak itu. Kadang-kadang itu
dapat enak, dapat nggak enak, karena tergantung kambingnya. Kambing segar atau kambing tua, yaitu alot. Siapa yang kaget ketika Inara buka cadarnya? Masya Allah, cantik banget. Kok bisa wanita secantik, sesoleha itu diselingkuhin? Mana lagi laki-laki yang selingkuh itu rupanya kayak mata yang selingkuh ini ya Pak katarak itu gimana sih? Kok bisa istri secantik itu malah cari yang lain, malah beli wanita yang gak jelas asal usulnya. Itu istrinya Bang cantik banget. Itu mata kenapa gak bisa ngelihat istrinya segitu cantiknya? Kok bisa gitu loh nyari perempuan di luar sana yang nggak tahu asal usulnya dari mana perempuan itu. Terus ini para suami-suami itu kenapa kok bisa kalau keselingkuh itu kenapa kok nggak bisa gitu yang di atas dari istri? Kenapa selalu di bawah dari istri? Kalau misal di atas dari levelnya istri, mungkin semua istri yang diselingkuhin itu rela gitu ngelepasin, nggak ada rasa sakitnya. Tapi kenapa selalu di bawah gitu loh, di bawah dari level istri? Dan saya yakin kedepannya Mbak Inara pasti akan dikasih rezeki yang sangat berlimpah sama Allah. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir tentang rezeki. Kalau kehilangan suami, takut kehilangan rezeki, tidak usah khawatir, karena kita masing-masing kita itu punya rezeki anak, rezeki istri. Jadi nggak perlu takut untuk ngelepasin laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu. Dan laki-laki yang tidak bisa bertanggung jawab dan menghargai istri dan anak, lepasin. Saya yakin Mbak Inara pasti akan bahagia lepas dari suami yang kayak begitu. Hidupnya akan lebih bahagia.